Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Widi, Vice President Average dari Indonesia. Pada malam hari ini saya akan mencoba mengulas kembali mengenai webinar yang diadakan tadi malam jam 12 malam tepatnya sampai kurang lebih jam setengah 2 dari Valentin dan Maria mengenai verifikasi di Global Unit Pay dan juga berita terkini dari wallet blockchain dan Unitex oleh Maria. Yang perlu saya tekankan kepada teman-teman di sini bahwa kita tidak usah terburu-buru. Tidak usah terburu-buru dalam berproses registrasi dan verifikasi di Global Unit Pay. Santai saja. Ini perjalanan baru akan start kok. Baru akan start. Jadi nggak usah terburu-buru, nggak usah tergopoh-gopoh untuk registrasi dan verifikasi di Global Unit Pay. Karena berdasarkan yang kemarin, perjalanan sampai dengan tanggal 31 Januari 2021, tanggal 18 Januari, itu kan mulai penjualan WordCrew di UGPay. UGPay Group yang menjual WordCrew yang lock. Ya. Jadi semua WordCrew itu dalam bentuk yang lock, terkunci semua, 365 hari. Oke, jelas ya di sini ya. Dan itu akan dimulai tanggal 18 Januari nanti di tab UGPay. Bagi Anda yang sudah memiliki kru atau sudah mendaftar di program Crypto Unit sejak tahun 2019 yang lalu dan Anda merasa sudah cukup krunya, sebaiknya bagi saya sarankan kalau memang sudah cukup krunya, ya tidak perlu untuk membeli lagi WordCrew di wallet UGPay, di tab UGPay. Kenapa? Karena kita sudah punya. Kita tinggal menunggu wallet blockchain dibuka yang sekitar katanya tanggal 20 Januari, wallet blockchain kan sudah dibuka. Nah, bagi kita yang sudah memiliki kru sejak tahun lalu, saya pikir tidak perlu lagi kita membeli WordCrew di tab UGPay karena sudah cukup banyak. Lain halnya bagi mereka yang masih baru, yang baru mendaftar mulai Januari ini dan seterusnya. Pada saat mereka nanti membeli paket pendidikan di Akademi Private Investor, mulai 1 Februari kan sudah tidak dapat lagi kru yang bisa dikonversi ke WordCrew. Nah, mereka-mereka itulah yang perlu banget untuk membeli WordCrew di tab UGPay. Bagi kita yang sudah lama menjadi co-owner, pemilik bersama 20 sektor bisnis internasional di bawah program Crypto Unit, saya rasa tidak perlu lagi beli WordCrew-nya. Makanya kita tidak usah terburu-buru untuk melakukan registrasi lalu juga verifikasi di UGPay. 10 Januari direncanakan kan wallet blockchain sudah bisa diakses. Lalu 14 hari sejak tanggal 20, 14 hari sejak wallet blockchain bisa diakses, berarti sekitar tanggal 4 Februari, kita sudah bisa mulai masuk ke Unitex untuk trading di Unitex. Sorry ya, cuacanya agak buruk. Kita mulai. Pembahasan mengenai apa yang dibahas tadi malam jam 12 malam. Saya baca buku ya, nggak apa-apa. Biar tidak lupa. Nah, jadi saya akan balik dulu nih. Saya akan balik dulu penjelasannya mulai dari Maria Antoninko dulu, baru nanti terakhir Valentin. Karena penting bagi kita pada saat nanti tanggal 20 Januari kita sudah bisa akses ke wallet blockchain. Ini berita-berita pentingnya. Yang pertama, kita tahu bahwa token blockchain Crypto Unit itu ada 4, yaitu WordCrew Security Token, Crew
Utility Exchange Token, UNTB yaitu unit blockchain, dan USDO sebagai stablecoin kita. Nah, untuk WordCrew sendiri itu total supply-nya ada 80 miliar. Yang dijual melalui UgiPay adalah 45 miliar. Yang 35 miliarnya WordCrew-nya itu nanti adalah hasil konversi dari crew yang sudah beredar selama ini. Oke, jelas ya. Jadi penjualan nanti di tab UgiPay adalah 45 miliar. 35 miliarnya sudah tinggal dikonversi. Itu butuh waktu kurang lebih sampai 3 tahun ke depan. Oke, sedangkan yang crew interchange, ini change itu adalah total supply-nya 35 miliar. Yang nanti apabila dikonversi ke WordCrew, maka crew-nya akan hangus, akan di burning. Lalu ada UNTB dan USDO. Nah, strategi Maria setelah menjelaskan mengenai 4 macam token, menjelaskan tentang strategi di wallet blockchain. Apa yang mesti kita lakukan apabila wallet blockchain sudah dibuka? Wallet blockchain dibuka berarti ditandai dengan diakhirinya staking di back office. Nanti crew unlock yang sudah kita stakingkan di back office itu akan kembali semua dulu kepada kita. Oke, setelah itu mulai tanggal 20 Januari kita sudah bisa mulai transfer dari back office ke wallet blockchain kita, crew-nya kita. Crew ke wallet crew di blockchain. Crew kan sudah ada 2 macam nanti. Ada yang crew yang unlock serta crew yang block. Kalau crew yang block, kita konversikan semua crew yang block ke WordCrew block. 365 hari di block. Setelah itu, karena nggak bisa diapa-apain kan, baik crew yang block maupun WordCrew yang block tidak bisa diapa-apain. Nah, keistimewaannya WordCrew di wallet blockchain adalah kita bisa stakingkan WordCrew kita yang block itu untuk mendapatkan UNTB. Jelas di sini ya. Berarti untuk yang crew block kita konversikan semua ke WordCrew block. Lalu setelah itu kita stakingkan untuk mendapatkan UNTB. Itu semua dilakukan di wallet blockchain, bukan di exchanger Unitex. Jadi penting sekali kita kuasai wallet blockchain ini, ilmunya. Setelah clear crew yang block, sekarang unblock crew. Nah, unblock crew kita transfer juga semua ke wallet blockchain yang unblock crew. Apa yang kita bisa lakukan dengan unblock crew kita di wallet blockchain? Yang pertama, kita bisa stakingkan crew unlock untuk mendapatkan crew unlock berikutnya. Ada kontraknya. Kita boleh pilih kontraknya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, dan yang 36 bulan. Bagi hasilnya berbeda-beda tergantung kontrak. Untuk crew unlock, di-stakingkan dapat crew unlock, itu tidak bisa dibatalkan sampai batas kontraknya berakhir. Jelas ya? Nah, itu hanya dibatasi cuman 3 miliar crew unlock saja. Untuk staking crew unlock, dapat crew unlock, itu cuman kapasitasnya cuman 3 miliar crew unlock. Kalau itu sudah habis, maka sudah tidak ada lagi staking crew unlock, dapat crew unlock. Yang kedua, crew unlock kita bisa stakingkan untuk dapat UNTB. Dan itu bisa dibatalkan sewaktu-waktu, tapi butuh waktu 72 jam untuk crew unlocknya kembali apabila dibatalkan. Crew unlock. Yang ketiga, crew unlock kita diemin aja. Kita simpan di wallet blockchain sampai nanti harganya tinggi. Yang keempat, kita bisa
pair to pair, transfer antar member, crew unlock antar member. Harga sesuai dengan kesepakatan nanti. Yang kelima, crew unlock kita bisa transfer nanti ke Unitex. Apabila udah dibuka sekitar tanggal 4 Februari 2021, kita transfer crew unlock kita ke Unitex. Lalu nanti di sana kita bisa tradingkan crew unlock kita dengan USDU. Oke ya, jelas ya, clear ya untuk crew unlocknya apa yang mesti kita lakukan di wallet blockchain. Nah, untuk pencairan nanti, pencairan USDU kita itu nanti ada dua alternatif. Makanya saya dulukan penjelasan dari Maria dulu sebelum penjelasan dari Valentin mengenai verifikasi di GUP. Karena untuk pencairan USDU itu bisa dilakukan dengan dua alternatif. Cara yang pertama, USDU kita tradingkan dengan Bitcoin. Setelah kita memiliki Bitcoin di Unitex, maka kita bisa transfer Bitcoin kita. Kalau kita Indonesia, berarti kita transfer Bitcoin kita dari Unitex ke wallet di Indodax atau di rekeningku.com. Kita bisa transfer BTC-nya. Lalu setelah masuk ke Indodax ataupun rekeningku.com, BTC-nya bisa kita tradingkan ke IDR. IDR-nya bisa kita withdraw masuk ke rekening bank kita. Itu cara pencairan masuk ke rekening bank kita. Cara yang pertama. Jelas ya? Jadi USDU-nya kita tradingkan ke Bitcoin. Bitcoin kita transfer ke exchanger di Indonesia. Lalu kita tradingkan dengan IDR. Withdraw masuk ke bank kita. Cara yang kedua untuk mencairkan USDU adalah melalui Global Unit Pay. Nah, untuk melalui Global Unit Pay, kita harus daftar dan terverifikasi di Global Pass, di Global Unit Pay itu. Itu dua alternatif untuk pencairan. Jelas ya di situ. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya nggak usah terburu-buru untuk mendaftar di Global Unit Pay tersebut. Simpan saja di wallet blockchain, itu aman sambil menunggu harga tinggi dan kita mengikuti prosesnya perkembangan di GUP tersebut. Oke ya, saya sambil baca nih biar nggak salah. Jadi wallet blockchain ini is the best kok. Sebagai wallet blockchain dan teraman karena kita sendiri semua tanpa perlu verifikasi akan bisa mendapatkan bisa akses ke wallet blockchain dari back office kita. Betul? Nah, penjualan baru nanti di GUP atau di exchanger. Jangan buru-buru kata Maria. Tidak ada beda antara crew lock maupun word crew lock. Semuanya selama kita megang crew lock ataupun word crew lock, kita tetap akan dapat yang namanya passive income bulanan, yang namanya loyalty bonus, lalu juga profit bonus ataupun dividen bonus, namanya apa? Yang penting kita tetap dapat passive income bulanan. Megang apapun yang terlock, word crew maupun yang crew. Nah, seperti yang saya katakan tadi, strategi unlock crew, staking, kalau staking 3 bulan, crew dapat unlock crew dapat unlock crew, itu 1,2% dapat profit share-nya. Kalau kontraknya 6 bulan, itu dapat 1,5% per bulan. Kalau 12 bulan, 1,8%. Kalau 18 bulan, 2%. Kalau 24 bulan 2,5%, kalau 36 bulan 8%, di mana 4%-nya accrual, 4%-nya nanti setelah akhir kontrak kita dapat 4%-nya. UNTB itu per 1000 kru. Per 1000 kru kurang lebih nanti dapatnya 400 UNTB. Ini penjelasan dari Maria, kurang lebihnya 400 UNTB. Tetapi untuk pastinya kita bisa lihat nanti di wallet blockchain kita, staking
unlock crew dapat berapa UNTB, itu estimasi per 24 jam akan ada di wallet blockchain kita. Ingat, hanya 3 miliar jatah unlock crew yang bisa dapat unlock crew. Berikutnya Maria membahas tentang roadmap. Nah, roadmapnya seperti saya katakan tadi di awal, sebelum kita bisa akses ke wallet blockchain sekitar tanggal 20 Januari yang sebentar lagi, staking yang ada di back office itu akan diterminate oleh perusahaan, dan crew unlock yang kita stakingkan di back office itu akan kembali semua 100%. Oke, baru kita nanti open crypto wallet yang kedua. Setelah itu transfer crew baik yang lock maupun unlock ke crypto wallet. 5-7 hari untuk proses transfer tersebut. Baru setelah itu kita staking untuk dapat UNTB ataupun untuk dapat crew unlock. Nah, 14 hari sejak itu baru nanti kita akan bisa register dan menggunakan masuk ke exchanger Unitex. Jadi perkiraan kalau 20 Januari sudah bisa akses ke wallet blockchain, maka tanggal 4 Februari kita sudah bisa akses ke Unitex. Artinya kita bisa jualan crew unlock kita. Saran saya, UNTB yang kita dapat dari staking wood crew kita itu jangan dijual dulu. Ini saran saya pribadi ya. Kenapa? Karena 1 tahun dari sekarang UNTB nanti itu akan bisa naik di 1-2 dolar tahun 2022. Naiknya berarti 100-200 kali lipat. Jangan jual sekarang. UNTB dibukanya di harga 0,01 dolar. Rugi sekali kalau jual UNTB. Lebih baik jual unlock crew-nya. Karena unlock crew kita kan sudah lumayan banyak nih, ya kan? Oke. Nah, setelah itu baru kita bisa trading di market. Apa yang bisa ditradingkan? Berarti crew unlock dengan USDU, UNTB dengan USDU. Saran saya, crew unlock saja yang kita jual untuk dapat USDU. Nanti USDU ditradingkan dapat BTC kita transfer ke Indodax, dari Indodax tradingkan ke rupiah masuk ke bank kita, rekening bank kita. Itu dari Maria. Nah, Maria juga menjelaskan ketika jual crew di Unitex, pikirlah tentang bayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, kita tentu harus bayar pajak. Pada saat pencairan BTC ke rupiah di Indodax, nah, ada uang masuk kan ke rekening kita. Nah, kita yang sudah memiliki NPWP tentunya ada kewajiban untuk bayar pajak penghasilan. Kan ada pajak penghasilan progresif, Anda bisa pelajari di Google. Di Google deh tentang pajak penghasilan progresif. Ya, yang sampai terbesar itu 30%. Kalau penghasilan disetahunkan itu 500 juta ke atas. 30%. Tapi bertahap. Nanti Anda bisa pelajari mengenai pajak itu di Google ya, cari aja mengenai pajak penghasilan progresif. Nah, Indonesia ini sudah masuk ke dalam mulai Oktober 2020 ada 137 negara ini meratifikasi ya, namanya taxing virtual currency. Taxing virtual currency. Jadi secara sudah transparan, sudah terhubung dan sudah terlihat nanti 137 negara. Indonesia itu nomor 33. List ke nomor 33 kalau kita lihat di penjelasan Maria ya di situ. Jadi pembayaran pajak memang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik ketika sudah dicairkan dalam bentuk rupiah. Oke ya? Clear, jelas. Baik, itu materi dari Maria. Kita sekarang masuk ke materinya Valentin. Nah, Valentin menjelaskan tentang Global Unit Pay adalah payment system. Jadi payment system yang sudah secara global diakui. Ya, di
payment system GUP ini itu nanti bisa trading fiat currency, jadi seperti currency exchanger. Bisa juga untuk crypto exchanger, dan yang ketiga bisa over the counter asset, jadi bisa untuk beli logam mulia, jadi precious metal, gold, emas. Di sana bisa trading emas juga. Itu di Global Unit Pay. Semua yang menggunakan internet banking, lalu juga belanja-belanja pakai HP, bisa pay to pay juga, mobile application, finance, itu menggunakan Global Unit Pay. Jadi kita nanti mendapatkan kartu Global Unit Pay untuk melakukan belanja-belanja, transfer, bahkan bisa ambil USDU yang sudah ditransfer ke GUP kita berlogo Mastercard, itu nanti bisa diambil melalui ATM di seluruh dunia. Nanti keluar uangnya juga sesuai ATM di negara tersebut. Misalnya kalau kita ambilnya di Indonesia ya dapatnya rupiah, kalau di Malaysia ya dapatnya ringgit, kalau di Amerika ya dapatnya US dollar. Yang penting berlogo Mastercard. Jadi nilai tambah dari Global Unit Pay menurut Valentin Sokolnikov itu processability, security, comfort-nya itu terjamin 24 jam dalam 7 hari. Nanti kita ada 4 macam kartu. Ada 4 macam kartu yang kita bisa pilih sesuai kebutuhan kita. Ada yang namanya GUP Virtual Card. GUP Virtual Card itu harganya antara 5 sampai 10 euro. Biaya bulanan tidak ada. Biaya top up untuk top up itu 1,5%, withdrawal 1,5%. Lalu untuk melakukan online transaction itu juga fee-nya 1%. Ada yang kedua yaitu Global Unit Pay standar physical card bentuk fisik, itu harganya 26 euro ditambah dengan nanti shipping express fee ke alamat kita. Makanya addressnya penting sekali untuk di-approve di GUP itu. Kenapa address itu begitu penting? Karena nanti untuk mengirim kartunya yang bentuk fisik. Oke, jelas ya. Monthly fee-nya gratis, top up, withdrawal itu 1,5% fee-nya. Lalu juga untuk online, belanja online juga 1%. Untuk withdrawal dari ATM berlogo Mastercard itu fee-nya 3 euro, minimal 3 euro atau 3% dari kita ambil. Bahkan kalau cuma ngelihat saldo saja itu juga ada fee-nya 3 euro. Limitnya untuk yang regular ini adalah kita bisa ambil senilai 2.500 euro per bulan. Transaksinya 5.000 euro. Jenis kartu yang ketiga adalah Gold Card. Ini yang direkomendasi oleh Average. Harganya 180 euro. 180 euro per tahun. 180 euro per tahun, dan baru akan ada nanti tanggal 27 Februari 2021 untuk gold cardnya. Kalau untuk standar cardnya itu akan tersedia tanggal 28 Januari 2021. Kalau gold card baru akan tersedia 27 Februari 2021. Makanya nggak usah buru-buru, santai saja. Wallet blockchain kita kuatkan, oke? Ini direkomend. Top up-nya free, nggak pakai fee transaksi. Card activate-nya juga free, gratis. Withdrawal-nya juga free, gratis. Untuk trading online, lalu ATM withdrawal, cek saldo, itu direct biayanya dari Mastercard. Jadi ditentukan biayanya dari Mastercard. Tapi tentu lebih rendah dibandingkan dengan yang standar card tadi. Limitnya untuk yang gold card adalah 25.000 euro per bulan. Transaksinya bisa sampai 50.000 euro per bulan. Yang tertinggi
Kartunya adalah yang Platinum. Global Unit Pay Platinum itu harganya 360 euro per tahun dan dapat plus shipping fee per tahunnya ya. Ini baru akan ada kartu Platinum itu tanggal 30 Maret 2021. Ini direkomend juga oleh Average. Limit ATM-nya no limit. Tidak ada batasnya. Maka bagi Anda yang memiliki kru banyak, disarankan untuk ambil yang Platinum. Nah, sekarang mengenai verifikasi. Ini juga penting. Verifikasi Global Pass System. Jika lolos verifikasi di GUP, maka secara otomatis akan lolos pula KYC-nya dan AML-nya di Unitex. Jadi kita di Unitex sudah tidak perlu lagi untuk KYC. Cukup KYC di Global Unit Pay. Nah, ini ada 6 hal yang perlu diperhatikan. Ketika registrasi by email, email yang kita pakai adalah email yang kita gunakan di kru. Kan Gmail ya. Nah, kita gunakan email yang kita gunakan juga di kru, karena itu nanti akan disinkronisasikan dengan di UgiPay. Konfirmasi letter, nanti setelah ngisi email akan dapat konfirmasi letter ke email kita. Nah, kita tinggal lakukan persetujuan, maka otomatis email verified. Setelah itu yang kedua, kita verifikasi nomor HP. Nah, verifikasi nomor HP, kita pastikan negaranya Indonesia plus 62, lalu isi nomornya tanpa angka 0 lagi. Lalu kita minta PIN 6 digit kode. Nanti akan dikirim, kita tinggal isi saja 6 digit kode yang akan dikirim ke nomor HP kita. Kita isi, kalau sudah isi benar, maka otomatis yang kedua untuk nomor HP sudah verified. Jadi email sudah verified, HP sudah verified. Yang ketiga, verifikasi muka. Penting sekali pada saat verifikasi muka, gunakan handphone yang support. Di pencahayaan yang terang. Kalau handphone yang nggak support, pakai laptop yang ada webcamnya. Ikuti petunjuk 10 detik. Lihat ke depan, tengok ke kanan, lihat ke depan, tengok ke kiri, lihat ke depan, selesai 10 detik. Itu untuk verifikasi wajah, muka. Yang keempat, verifikasi ID dokumen. Nah, di sini yang disarankan adalah pakai paspor. Kalau pakai paspor, maka insya Allah itu akan cepat sekali untuk disetujui, verified. Asal pencahayaannya juga benar. Saya menggunakan paspor, sehingga pada saat verify itu kurang dari 1 jam saya sudah terverified untuk verifikasi ID dokumen. Masih jadi pertanyaan sekarang, banyak yang belum punya paspor. Bagaimana ini yang belum punya paspor? Kemarin juga belum ada jawaban yang memuaskan. Tapi saya punya solusi kita bisa gunakan KTP, tapi kata KTP-nya itu diterjemahkan ke bahasa Inggris, di penerjemah bahasa Inggris yang profesional. Sama, saya pernah ikuti suatu perusahaan, verifikasinya juga menggunakan KTP kita, tapi dilakukan penerjemahan ke bahasa Inggris, dan itu baru dikirim ke perusahaan dan akan bisa di-approve pakai KTP. Tapi itu berbayar. Nah, nanti kalau memang pengen jelasnya, Anda bisa WhatsApp saya di 081 357 358 158 untuk KTP yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Itu ada orangnya, secara profesional akan diterjemahkan, dan perlu waktu dan perlu biaya juga. Tapi nggak apa-apa lah, perlu keluar biaya sedikit, yang penting kita bisa terverifikasi. Oke ya, untuk
Verifikasi identitas jelas ya. Jadi bisa pakai, yang pasti bisa pakai paspor. Untuk KTP ini yang masih kita cari solusinya. Mudah-mudahan solusi dengan KTP diterjemahkan ke bahasa Inggris, walaupun berbayar, mudah-mudahan bisa diterima oleh pihak Global Unit Pay. Lalu untuk application form berikutnya yaitu personal expense. Nah, bagi Anda yang punya NPWP, Anda juga wajib klik yang personal expense tersebut. Karena di sana ditanyai nomor NPWP juga. Lalu sumber dana dari mana dan lain sebagainya. Jadi artinya pertanyaan-pertanyaannya adalah tentang expense atau pengeluaran kita, kebiasaan kita. Seperti itu. Lalu yang keenam, verifikasi alamat. Nah, untuk verifikasi alamat itu bisa menggunakan salah satu dari 6 macam. Yang pertama, bisa gunakan utility bill. Jadi untuk pembayaran PDAM, pembayaran listrik yang ditranslatekan ke bahasa Inggris. Itu penjelasan dari Valentin ya. Jadi utility bill-nya kalau bisa yang berbahasa Inggris. Lalu atau pakai bank account receipt menggunakan alamat kita dan ada nama dan alamat. Jadi rekening koran maksudnya. Rekening koran yang dilegalisir oleh bank. Kalau Bank Mandiri kayaknya sudah ada bahasa Inggrisnya. Kalau BCA kayaknya belum ada bahasa Inggrisnya. Saya menggunakan rekening koran yang sudah dilegalisir oleh bank. Sudah saya kirim ke Global Unit Pay untuk perbaikan saya melalui message. Tapi belum dibalas sampai sekarang. 2-3 hari itu udah gak apa-apa. Kita nikmati saja prosesnya kan. Lalu atau pakai postal receipt. Mungkin Anda pernah menerima kiriman surat dari luar negeri. Nah, di situ ada nama sama alamatnya. Itu bisa digunakan untuk verifikasi address. Atau pakai mobil phone. Biaya mobil phone yang pasca bayar ya. Nah, di situ juga ada nama dan alamat. Bisa juga menggunakan dokumen dari pemerintah seperti NPWP. Itu kan ada nama sama alamat juga kan. Nah, itu bisa digunakan juga. Yang umurnya tidak boleh lebih dari 3 bulan. Di Indonesia nggak bisa pakai SIM. Nggak bisa juga pakai SIM. Hanya di Amerika, Eropa, dan di beberapa negara yang bisa menggunakan SIM untuk alamat address-nya. Nah, itulah penjelasan dari webinar tadi malam dari Valentin dan Maria. Cuman saya balik penjelasannya, Maria dulu baru Valentin. Jadi kita nggak usah khawatir, insya Allah kita semua akan bisa menjadi kaya. Kita tinggal persiapan, ikuti prosesnya. Sebentar lagi akan segera tiba. Roadmap-nya sudah jelas. Tanggal 18 Januari sudah mulai penjualan WordCrew di UGPay. WordCrew Lock ya. Itu berarti menandai STO sudah dimulai. Tanggal 20 Januari kita sudah bisa akses ke wallet blockchain. Artinya sebelum tanggal 20 Januari wallet blockchain sudah bisa kita akses, sudah staking yang kita lakukan di back office sudah akan diterminate, akan diakhiri oleh perusahaan yang secara otomatis sebelum tanggal 20 Januari berarti unlock crew kita yang kita stakingkan di back office itu akan kembali semua. Setelah itu baru kita tinggal transfer ke wallet blockchain crew. 14 hari sejak wallet blockchain dibuka, kita bisa akses ke Unitex untuk kita mulai bisa menjual crew unlock kita. Oke, saya rasa cukup sekian malam hari ini. Nanti juga akan saya upload video ini, Facebook Live ini akan saya upload di channel YouTube saya, Widi Investor. Saya juga udah buat web untuk penjelasan mengenai potensi luar biasa apabila kita menjadi pemilik bersama crypto unit
pemilik bersama 20 sektor bisnis internasional di program Crypto Unit di web pemilik bersama crew.net. Silakan dibuka, itu sangat bermanfaat sekali buat kita semua untuk menggali, untuk lebih yakin lagi dengan program Crypto Unit yang kita gaungkan ini. 10 tahun ke depan akan tercipta new visi dari Andrei Kofratov, New Economic Evolution of the World. 35% penduduk dunia akan bergabung semua menjadi pemegang bersama, pemilik bersama 20 sektor bisnis internasional. Oke, salam sukses luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.